Pernah gak sih kamu ngerasa nostalgi dengan sistem absensi manual yang bikin kamu harus menulis nama di daftar? Berapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk urusan tanda tangan yang kadang jadi ajang lomba tumpuk kertas? Di era teknologi ini, rasanya kok bikin kita bertanya-tanya, kenapa sih masih ada yang bertahan dengan sistem lama yang jelas-jelas menyita waktu dan tenaga? Sebelum kita menyelam lebih dalam, bayangkan kamu seorang pekerja yang harus bolak-balik antara meja kerja dan mesin absensi. Yang lebih bikin jengkel, notifikasi kehadiranmu bisa saja bermasalah karena tinta pulpen yang luntur. Nah, disinilah teknologi sidik jari masuk untuk menyelamatkan hari-harimu. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita telusuri lebih lanjut di chapter pertama ini. Chapter 1. Apa itu teknologi sidik jari? Jadi, apa sih sebenarnya teknologi sidik jari itu? Di zaman serba canggih ini, banyak yang menganggap remeh pentingnya pengenalan sidik jari. Mungkin kamu berpikir ini cuma alat untuk mencegah orang masuk ke tempat yang bukan haknya. Padahal, teknologi ini jauh lebih dari sekadar penghalang, karena dilengkapi dengan sensor yang mendeteksi pola unik di jari kita. Bayangkan kita bikin garis sakti yang ajaib antara kamu dan dunia modern. Setiap sidik jari itu unik, dan itu sama sekali bukan kebetulan. Apakah kamu tahu bahwa data dari sidik jari menyimpan informasi genetik yang bisa mengidentifikasi siapa kamu sebenarnya? Ya, artinya tak ada satu orang pun yang bisa meniru atau mengalihkan jadwal kehadiranmu. Teknologi ini bukan hanya mempermudah absensi, tetapi juga memberi jaminan yang lebih aman. Saat kamu menekan jari di skaner, dalam sekejap, semua informasi tentang siapa dirimu terdaftar secara otomatis. Jadi bisa dibilang, dengan teknologi ini, kita sudah melangkah jauh dari kacau balau sistem manual. Chapter 2. Sejarah singkat sidik jari. Kalau kita bicara sejarah, sidik jari sudah ada sejak lama, lebih dari 1000 tahun. Ya, kamu gak salah baca. Sistem identifikasi ini sudah dipakai jauh sebelum kita hafal kata teknologi. Di Tiongkok, sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi dokumen. Sayangnya, seiring berkembangnya waktu, banyak yang mulai menganggap ini sebagai hal yang sepele. Padahal, sejarah di baliknya mengajarkan banyak hal tentang kepercayaan dan identitas. Kemunculan sistem absensi dengan sidik jari di era modern ini bukan tanpa alasan. Peningkatan kasus pemalsuan kehadiran dalam kegiatan pendidikan dan pekerjaan menjadi latar belakang utama. Bayangkan lagi, seorang mahasiswa yang absen tapi hadir di kelas, apakah adil untuk teman-teman yang serius? Itu adalah cermin nyata dari kegagalan sistem manual. Sidik jari muncul sebagai jawabannya, dan sepertinya kita perlu menyelami lebih dalam kenapa itu terjadi. Chapter 3. Keuntungan menggunakan sidik jari. Ketika kita beralih ke sistem sidik jari, ada segudang keuntungan yang mengintai di balik jari jemari kita. Pertama, sistem ini pasti meningkatkan efisiensi. Tanpa perlu daftar hadir yang terabaikan, dan tanpa drama minta tanda tangan lagi. Cukup tekan jari, dan voila, kehadiranmu tercatat langsung. Ingin tahu lebih banyak? Mari kita gali lagi keuntungannya. Kedua, tepat dan akurat. Kita semua tahu betapa menjengkelkannya jika kehadiran kita selalu dipertanyakan. Dengan sidik jari, keraguan itu sirna, semua terdata dengan jelas. Ketiga, keamanan. Berapa banyak dari kita yang memiliki teman yang selalu meminjam nama untuk tanda tangan? Nah, dengan sidik jari, yang meminjam nama itu harus punya sidik jari yang sama, yang jelas-jelas tidak mungkin. Jadi, ini bukan hanya teknologi, tapi sebuah solusi untuk masalah sehari-hari kita. Chapter 4. Proses kerja sidik jari. Lalu, bagaimana sih proses kerja dari absensi sidik jari itu?
Pertama, ada mekanisme pemindaian. Ketika kamu meletakkan jari di sensor, perangkat akan membuat salinan digital pola unik dari sidik jari. Dengan teknologi pengenalan, sistem kemudian membandingkan pola yang terbaca dengan database. Ini akan menghasilkan identifikasi yang amat akurat. Proses ini terjadi dalam hitungan detik. Bayangkan betapa cepat dan mudahnya untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak, tanpa drama yang kadang terjadi di sistem lama. Bayangkan situasi di mana sistem ini digunakan di kantor pemerintahan yang pengunjungnya ratusan. Sidik jari bisa menyelesaikan dengan lebih rapi, tanpa briefing panjang lebar. Chapter 5, Tantangan dan Risiko. Meski semua terdengar cemerlang, ada beberapa tantangan yang mesti dihadapi. Pertama, privasi. Siapa yang bilang data pribadi itu aman? Keamanan data adalah isu nyata yang tak bisa diabaikan. Kehati-hatian harus ditingkatkan saat mengelola informasi sidik jari. Apalagi, kita sudah banyak menyaksikan berita tentang kebocoran data yang membuat kita meragukan kehandalan teknologi ini. Kedua, ada masalah teknis. Bagaimana jika mesin absensi itu rusak? Inilah momen yang bisa bikin kamu ngelus dada, karena semua ketergantungan di suatu alat yang mungkin gak selalu bisa diandalkan. Dan keahlian pengoperasian juga dibutuhkan. Semua ini bisa menjadi barrier bagi institusi yang beralih. Meskipun begitu, dengan langkah praktis dan kesiapan, tantangan ini dapat diminimalisir. Ingin tahu lebih dalam tentang teknologi yang mengubah cara kita bekerja? Jangan ragu untuk subscribe di Memoria. Karena setiap hal punya asal.